wa an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun muttafaqun alaih wa fi riwayati li muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Siti Aisyah radhiyallahu taala, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasar daripadanya, maka itu tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, barang siapa yang mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada dasarnya dari ajaran kami, maka tertolaklah amal itu. Hadis riwayat Muslim. Baiklah ya. Masih berkaitan tentang bab bid'ah, larangan mengada-ada dalam agama. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa para ulama kita mengatakan bahwa bid'ah itu secara garis besar terbagi menjadi berapa kemarin? Dua bahagian. Yang pertama bid'ah hasanah. Apa arti bid'ah hasanah? Bid'ah yang baik. Bid'ah yang baik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama bid'ah wajib. Ada kalanya bid'ah itu di zaman Nabi nggak ada, tetapi sekarang itu wajib ada. Nah, contohnya banyak sekali, seperti umpama sekolah-sekolah ilmu-ilmu yang baru-baru. Di zaman Nabi belum ada, zaman dulu belajar nahwu, sharaf belum ada. Belum ada belajar apa namanya itu, usul hadis, usul fikih, usul tafsir, belum ada. Apalagi pelajaran matematika. Matematika kan namanya itu apa? Metik-metik, pelajaran IPA, IPS, ilmu kedokteran dan sebagainya. Di zaman Nabi belum ada. Bahkan kita sebutkan kemarin apa ya? Di zaman Nabi Al-Quran itu tidak ada perbedaan huruf-hurufnya. Antara ba, ta, sa sama bentuknya, nggak ada titiknya. Ba, ta, sa, apalagi jim, ha, kha, nggak ada titiknya. Di zaman Nabi tidak ada barisnya, tidak ada titiknya. Bagaimana bacanya? Nah, lalu ditimbulkan ada baris, ada titik, dibukukan Al-Quran itu, dicetak sampai sekarang. Maka semuanya itu adalah hal-hal yang baru, tapi hal-hal yang baru yang bisa menjadi wajib. Coba bayangkan kalau seandainya zaman sekarang ini dikembalikan ke zaman Nabi, artinya Al-Quran itu hurufnya tidak ada baris, tidak ada titiknya. Bagaimana cara bacanya? Al-Quran gak boleh dicetak. Bagaimana caranya? Nah, sesuatu yang baru tadi, maka itu bisa menjadi wajib. Sama sekarang nih, perbuatan peringatan Maulid ini bisa menjadi wajib.
Di zaman sekarang ini anak-anak muda itu lebih mengenal artis-artis Korea, artis-artis apa lagi? Pemain sepak bola, pemain apa namanya, bakau itu apa namanya, Smackdown apa? Itulah, yang nggak paham juga. Banyak nggak tahu siapa nama bapaknya Nabi, nama mamanya Nabi, nggak tahu banyak. Di mana Nabi dilahirkan, di mana Nabi wafat, bagaimana sejarahnya Nabi, banyak nggak paham. Nah, diadakanlah peringatan Maulid. Asalkan peringatan Maulid itu benar, di situ ada baca Al-Quran, di situ ada silaturahim, di situ ada pengajian, maka hal-hal yang seperti itu baru, namun bisa menjadi wajib. Untuk memperkenalkan terutama kepada anak muda dan umumnya kepada kaum muslimin tentang sosok yang paling dicintai oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang kedua, bid'ah sunnah. Di zaman Nabi nggak ada, di zaman sekarang diadakan. Coba kalau seandainya kita kembali ke zaman Nabi, masjid Nabi zaman dulu gimana? Nggak ada sejadah, nggak ada keramik, langsung apa? Lantainya langsung tanah. Gimana itu? Makanya dalam hadis apa yang kita baca kemarin tuh, ada seorang Arab Baduy yang kita fikih Islam. Orang Arab Baduy kan kencing dalam masjid. Kata Nabi, biarkan saja dia kencing dulu, jangan diburu, jangan dikejar. Nanti kalau dikejar dia lari, dia terpeper air kencingnya. Biarkan saja. Setelah kencing, orang Arab Baduy selesai, dipanggil Nabi. Kata Nabi, masjid ini tempat sholat, tempat ibadah kepada Allah. Kalau engkau ingin buang air kecil, di luar. Nah, lalu apa orang Baduy ini bilang? Oh begitu ya Rasulullah. Iya. Kalau begitu ya Allah, ampunilah aku, ampunilah Nabi Muhammad. Yang lainnya gak usah diampunin ya Allah, aku aja berdua. Kenapa? Karena yang lainnya sudah merangut muha hendak menampar si Arab Baduy ini. Lalu Nabi bilang kepada sahabat yang lain, ambil air, siram tanah itu, siram bekas kencingnya, nanti dia masuk ke dalam, maka tanah tadi menjadi suci kembali. Nah itu, kalau kita bayangkan apa ini, masjid kita ini kembali kayak zaman Nabi, atapnya atap daun daun kurma, lantainya langsung pasir, gimana caranya? Itu makanya ada di Sulawesi di mana yang pakaiannya hitam-hitam itu lah. Pakaiannya hitam, serbannya hitam, orangnya hitam juga. Sholatnya di mana? Di tanah. Waktu hari raya berdahulu 2 hari, kadang 3 hari berdahulu sebelum Idul Fitri sudah berdahulu hari raya. Kenapa katanya? Kembali ke zaman Nabi. Nah, kita berkarpet, kita bersejadah, pakai kipas angin, pakai AC. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, kata Allah Ta'ala, pakaian-pakaian yang baik, zinatakum, yang kalian suka, yang kalian merasa indah, kalau masuk ke dalam masjid. Kalau masuk ke masjid, pakai yang indah, hiasin, pakai yang bagus, sejadah yang bagus, tempat yang bagus, boleh menghiasi masjid tadi. Nah, ini bisa masuk dalam masalah yang sunnah. Yang mubah, bid'ah mubah apa? Bid'ah mubah. Soal makanan minuman, zaman Nabi ada nggak gado-gado? Nggak ada. Kita ada gado-gado, ada bakso, ada mie goreng, ada nasi goreng. Zaman Nabi belum ada nasi, belum ada beras, yang ada gandum. Coba bayangkan kalau seandainya orang kembali ke zaman Nabi, pada malam Lebaran orang datang ke masjid apa namanya nih? Nurul Yakin, datang ke panitia zakat. Pak, saya mau zakat fitrah. Oh iya. Pakai apa zakatnya? Pakai gandum. Kira-kira diterima nggak di masjid sini? Dibilang sah, ya tidak. Dibilang tidak sah, ya sah.
Kenapa dibilang sah? Karena Nabi zaman dulu zakat fitrah pakai gandum. Kenapa dibilang tidak sah? Lah kita makan nasi. Kita makan nasi, maka zakatnya harus pakai beras. Nah, itu tuh. Itu yang bid'ah hasanah. Jadi mubah jadinya ya, bid'ah mubah namanya ya. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian dalam urusan-urusan dunia. Zaman Nabi orang naik ke Mekah berhaji pakai onta. Coba kalau kita ke Mekah pakai onta, tenggelam di laut ontanya. Ya, pakai pesawat, pakai mobil. Nah, seperti itu namanya bid'ah mubah dalam urusan dunia. Yang kedua bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Bid'ah yang jelek itu ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Haram, bid'ah haram. Sesuatu yang haram. Nah, zaman dulu nggak ada narkoba, sekarang ada narkoba. Narkoba. Atau mengada-ngada dalam urusan agama. Nabi sholat sampai meninggal dunia, Nabi sholat. Ummati, ummati, kata Nabi. Mau meninggal nih? Ummati, ummati, as-salah, as-salah, kata Nabi. Nabi wasiat tuh. Ya Allah, umatku, umatku, wahai umatku, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Lalu ada orang belajar zaman sekarang, belajar tasawuf, tapi hakikatnya teraup, bukan tasawuf, teraup. Apa? Ilmu sampai. Tasawuf tapi teraup. Ada lagi bersalat-salatan, ada lagi berpuasa-puasaan. Lawan gurunya berbaiat, bayar 2 juta, 1 juta, sudah dijamin masuk surga. Apa ini? Ini bid'ah di dalam masalah urusan agama. Mengada-ngada. Nabi sampai bengkak kaki sidin, sholat. Orang zaman sekarang sampai kemana akhirnya? Ada nggak orang yang belajar begitu kada bersalat-salatan lagi? Ada nggak ada? Ada. Nah, ini bid'ah haram hukumnya. Itu yang tadi yang kita sebutkan hadisnya. Siapa yang mengada-ngada fi amrina, dalam urusan kami, dalam urusan agama nih, merubah-rubah agama, menambah-nambahi agama, mengurangi-urangi agama, maka bukan golongan kami. Apa ya kemarinnya? Ada yang tidak boleh dirubah amalan itu, amaliyah itu dalam Islam. Apa contohnya? Contohnya yang sudah ada berwaktu, apalagi berbilang. Apa kemarin Tengku? Berwaktu, berbilang, bertempat. Ya, berwaktu. Waktunya ada maghrib, nih maghrib sampai sini, isya begini, zuhur begitu. Ini namanya waktu. Dirubah waktunya, dirubah-rubah nih, mengada-ngada. Bid'ah namanya. Maghrib ke subuh, subuh ke malam. Bid'ah namanya. Berbilang apa? Berbilang rakaatnya umpama rakaat maghrib 3 rakaat. Katanya aku lagi happy, lagi banyak duit. Aku mau jadikan sholat maghrib jadi 4 rakaat. Boleh kada? Nggak boleh, mengada-ngada namanya nih. Mengada-ngada. Apalagi bertempat di Mekah, tempatnya orang umrah. Ya, orang umrah di sana, di Mekah sana. Lalu bikin umrah di Balikpapan. Umrah katanya cuma 500.000. 500.000. Sekalinya umrahnya di Balikpapan aja. Apa ini? Bid'ah, mengada-ngada di tempat. Nah, 3 hal ini. Ya, bilangannya. Apalagi? Tempatnya, apalagi? Waktunya, jangan dirubah-rubah. Jangan dirubah-rubah. Kalau dirubah, haram hukumnya. Kalau dia masalah wajib, jadi haram. Kalau dia merubah yang sunnah, tidak boleh juga. Zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Habis salat berapa kali? 3-3. Alhamdulillah, alhamdulillah 3-3. Allah Akbar 3-3. Dia rubah, subhanallah, subhanallah, cuma 15 kali aja. Subhanallah, subhanallah 15 kali. Atau dia lebihin menjadi 40. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia masuk membid'ahkan di dalam masalah sunnah. Ditolak jadinya. Tidak boleh dilebihkan. Kalau dilebihkan, kemanisan. Kalau dikurangi, hambar pulang. Ya, pas.
Jadi kalau dia ibadah itu ada bewaktu, apalagi tadi, berbilang, bertempat, jangan dirubah-rubah ini. Nah, kecuali umum. Kecuali yang ibadah itu tidak ada berwaktu, tidak ada bertempat, tidak ada apa lagi, berbilang. Kita selesai salat, sudah keluar gitu. Zikir kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mau 1000 kali boleh. Tapi setelah salat cuman hanya 33. Zikir kita, amalan kita alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah salat cuma 33. Setelah salat, selesai sewiritan salat, kita di luar mau 1000 kali zikir kita alhamdulillah, boleh. Ya enggak ada. Nah, itu enggak boleh dirubah-rubah. Tapi kalau seandainya tidak bertempat, tidak berwaktu, tidak berbilang, silakan. Nah, kemudian yang terakhir, bid'ah sayyi'ah apa? Yang nomor 2. Makruh. Zaman dulu umpama makan bawang, man akalal basala, man akala thawma awil basala fala yaqribanna musallana. Siapa yang makan bawang merah, putih, mentah, jangan dekat ke masjid kami. Sebenarnya bukan bawangnya, tetapi karena baunya. Dikiaskan sama ulama. Di Mekah mulai dulu sampai sekarang nggak ada orang Arab sana yang makan jengkol pete, hampir nggak ada. Dan tahu kalau sudah Arab ke Indonesiaan. Kalau orang Arab tulen nggak mau dia makan jengkol, nggak bisa, makan pete nggak bisa. Tapi kalau makan bawang mentah dia bisa. Dikiaskan dengan baunya, maka orang makan jengkol, makan pete jangan masuk ke masjid kami. Kalau hendak masuk, sikat gigi dulu. Termasuk juga ngerokok. Makanya ngerokok ini kalau ulama-ulama Indonesia mengatakan makruh. Kalau ulama-ulama Timur Tengah mengatakan haram. Loh, kenapa Indonesia ulamanya mengatakan makruh? Karena ulama-ulama di Indonesia banyak yang merokok. Daripada mengatakan haram ditiwas umat, aku jar-jar ulama. Makruh aja lah. Ala kuliah. Nah, jadi dilihat situasinya. Ingatin ya, yang man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami. Yang dalam urusan agama kami adalah amalan ibadah nih, yang apa tadi itu? Berwaktu, berbilang, bertempat. Ya, berwaktu, berbilang, bertempat. Jangan dirubah-rubah ini. Udah ya. Baik, yang kedua.